Punya rumah yang desainnya kompak banget dan lokasinya strategis banget, itu impian banget buat kita semua yang lagi cari rumah ya. Di belakang saya ini ya, ini adalah rumah minimalis modern. Ini desainnya kompak banget dalamnya. Ini bakal aku review ke teman-teman nanti dari depan dulu ya. Saya kasih tahu dulu informasi dari rumah ini, lokasinya di mana. Lokasinya ada di Surabaya Timur, yang deket banget dengan fasilitas-fasilitas pendidikan. Di sini banyak universitas-universitas yang ngetop di Surabaya, dan ada juga mall-mall besar yang deket-deket di sini. Kita mulai dari depan sini. Ini adalah carportnya yang aku paling suka dari rumah ini, meskipun ukurannya nggak terlalu besar. Ini 5 ya lebarnya, tapi carport ini bisa dimaksimalkan untuk 2 mobil sekaligus. Dan desain dari carport ini yang aku suka juga, ini nggak biasa ya, jadi ada permainan-permainan dari keramik sama batu kecil ini yang bikin area carport ini jadi makin manis. Oke, satu lagi yang perlu diperhitungkan kalau lagi bangun rumah, khususnya di area carport sini, di sini sudah ada tandon air ya. Ini ada tandon air yang di depan, jadi untuk kontrolnya nanti lebih gampang. Lalu di depan sini, ini juga ada kontrol untuk ke meteran PDAM-nya, ya. Oke. Lalu masih ada lagi, ini bulat-bulat ini adalah septic tank-nya. Jadi semua kontrolnya bisa langsung dari depan. Jadi nggak perlu kalau ada servis-servis gitu ya, nggak perlu harus masuk-masuk ke dalam rumah, jadi cukup di area depan sini. Oke, sudah dikasih bonus ini pompa air, karena ini rumahnya baru grass ya, sudah dikasih pompa air. Nah, ini udah dikasih bonus sapu. Oke, ini udah ada keran di sini ya, jadi misalkan mau cuci mobil gampang banget. Nah, ini yang nggak semua diperhitungkan kalau bangun rumah. Ada bak kontrolnya untuk ke area got ya. Ini bagus banget. Jadi kita bisa memantau kalau semisal gotnya lagi penuh gitu ya, atau lagi kotor akibat misalkan sampah-sampah atau apa, kita bisa kontrol dari sini. Oke, sekarang kita lihat dari fasad tampak depannya. Kamu bisa lihat dari garis-garis kotak-kotak ini dari depan ini cukup bagus banget fasadnya. Ada tambahan permainan-permainan kayu ya, tapi ini bukan kayu ya, ini semacam kayak keramik tapi motif-motif kayu. Ini cukup bagus. Lalu di bagian depan sini, atasnya pintu, ini dikasih space ya. Sebenarnya ini adalah tempat tersembunyi, bisa dipakai untuk menyembunyikan odor AC. Ya, jadi fungsinya selain untuk menyembunyikan odor AC supaya nggak kelihatan langsung dari depan, ini bisa untuk menambah manis dari fasad rumah ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Oke, nah ini adalah area untuk ruang tamunya. Yang pastilah kalau rumah minimalis dan ukurannya nggak terlalu besar, ruang tamunya pun juga nggak terlalu besar, tapi ini cukup manis banget. Karena apa? Karena di atas ini sudah dikasih pemanisnya, yaitu drop ceilingnya yang cukup bagus. Oke, sekarang kita masuk lagi ke dalam. Nah, ini ada kamar mandi ya, kamar mandi untuk tamu. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau misalkan tamunya lagi kebelet ke belakang, bisa langsung. Oke, ini adalah area ruang tengahnya. Karena ini ukurannya nggak terlalu besar, tapi yang saya suka dari rumah ini, konsepnya, layoutnya ini nggak kebuang, setiap sudut-sudutnya itu terpakai semuanya. Dari belakang saya ini ada pantry-nya, nanti tinggal dikasih kitchen set ya di atas sini. Lalu di area sini nanti bisa diletakkan ruang makannya, dan masih ada di bawah sini untuk penyimpanan-penyimpanannya, storage-nya ya. Oke. Lalu di lantai 1 ini masih ada 1 kamar tidur untuk tamu atau untuk orang tua.
Jangan khawatir karena semua instalasi AC-nya sudah terpasang. Jadi kalau misalkan beli rumah ini tinggal bawa AC aja, masuk nanti tinggal dipasang. Oke, saya paling suka rumah kalau drop ceilingnya itu bagus kayak gini ya, ada permainan-permainan lampu kuning di sisinya dari drop ceiling ini, cukup bagus. Oke, sekarang kita ke area belakang sini. Nah, di area belakang sini ini cukup bagus. Saya paling seneng kalau rumah itu masih ada taman di belakang, meskipun ini tidak terlalu besar. Selain ada taman di belakang sini, ada void yang tinggi untuk sirkulasi udara dan ventilasi cahaya. Jadi udara tetap bisa masuk ke area dalam rumah. Oke. Dan di sini masih dikasih kamar tidur untuk ART. Jadi jangan khawatir, meskipun rumahnya kecil, biasanya kan gini, rumah kecil terus nanti kalau bawa ART ditaruh di mana? Ini sudah disediakan kamar untuk ART. Kamar mandinya di mana? Kamar mandinya ada di sini. Ya. Oke. Nah, itu ada keran, ini bisa untuk cuci-cuci ya. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai yang kedua. Sekarang kita ada di lantai yang kedua. Nah, sebelum saya review lantai yang kedua ini, ada yang bikin saya seneng dan tertarik dengan rumah ini. Apa? Ini ya, pagarnya ini saya suka. Ini simple tapi elegan untuk rumah yang nggak terlalu besar ya, dengan ornamen besinya warna hitam dengan perpaduan kayu warna coklat ini cukup bagus. Oke, sekarang saya review dari mana dulu. Oke, kita ke kamar tidur anak dulu. Jadi di lantai 2 ini sudah ada 2 kamar tidur, 1 kamar tidur anak dan 1 kamar tidur utama. Ini adalah kamar tidur anaknya. Nah, spesial karena sudah ada kamar mandi dalamnya ya. Biasanya kamar tidur anak itu kamar mandinya di luar. Ini kamar mandinya di dalam. Tidurnya di luar. Oh enggak. Tidurnya tetap di kamar. Ya, sudah ada bukaan jendela di sini. Ini untuk sirkulasi udara dan untuk pencahayaan. Ini siang hari tapi tetap terlihat terang di area kamar tidur anak ini ya. Nah, sebelum ke kamar utama, ini ada space ya, pemisah antara kamar tidur anak dan kamar tidur utama. Ada satu space ini bisa dipakai untuk ruang kerja ya, untuk kasih sofa untuk santai-santai gitu. Ini cukup bagus, meskipun di area nggak terlalu besar, pemisah antara 2 kamar, tapi masih ada desain yang manis di atas sini, yaitu drop ceilingnya. Oke, sebelum ke kamar utama, lebih baik saya review di belakang sini ada apa ya. Ini adalah area jemuran yang ukurannya nggak terlalu besar, tapi ini cukup lah area jemurannya. Sudah ada keran-kerannya juga, sudah ada stop kontaknya untuk mesin cuci nantinya. Saya seneng kalau rumah itu area jemurannya di belakang. Kadang ada beberapa rumah yang saya review itu, meskipun rumah baru, kadang nggak ada area jemurannya. Karena mungkin karena ukurannya tanahnya nggak terlalu besar ya, kecil. Jadi area jemurannya mungkin itu nanti dibikin fleksibel aja, misalkan harus di tembok ditarik, tapi ini sudah disediakan sedemikian rupa area jemurannya. Ini cukup bagus, jadi nggak perlu jemur-jemur bajunya di depan gitu. Sekarang kita ke kamar utamanya. Nah, ini adalah kamar utamanya. Ukurannya cukup besar, untuk master bedroom di sini cukup ya. Lalu bukaan jendelanya di sini juga banyak untuk ventilasi cahaya. Permainan drop ceilingnya juga bagus, dan langsung mengarah ke area depan ya. Jadi kalau misalkan males bangun, itu bisa dibangunkan sama matahari, tinggal buka tirai saja. Oke, spesial lah untuk kamar utama, pastinya harus ada kamar mandi dalamnya. Nah, ini kamar mandi dalamnya menurut saya ini cukup bagus, perpaduan dari keramik-keramiknya ini. Lalu yang bawah ini area kering dan area basah, sudah ada showernya juga, wastafel sama klosetnya. Lalu ventilasi cahaya dan sirkulasi udara yang sudah ada juga. Nah, jangan khawatir, ini sudah ada instalasi untuk water heater.
ya. Meskipun Surabaya ini sebenarnya nggak perlu water heater karena suhunya sudah terlalu panas. Oke, kamar utama masih dikasih bonus lagi, yaitu area balkon di sini. Meskipun ini nggak terlalu besar, tapi bagus lah. Pokoknya masih ada bonusnya balkon gitu. Rugi banget kalau kalian ngelewatin rumah ini tadi, karena teman bisa lihat desainnya tadi sudah sangat bikin kita jatuh cinta ya. Harganya cuma 1 eman saja, jadi ada 2 unit ya, yang satu 1,6, yang satunya 1,8. lokasinya deket banget dengan mall terbesar mall besar-besar di Surabaya Timur dan universitas ternama di Surabaya. Untuk info lengkapnya langsung kontak sama Dendi untuk survei lokasi. Ingat properti, ingat Dendi.